Kamu jurusan apa ya? Saya? Iya, kamu. Saya jurusan Hukum Tata Negara. Berarti pemikir juga ya? Ya, lumayan. Kamu Islam? Iya. Terus kamu berpolitik? Iya. Memangnya kenapa? Gak boleh. Kamu jangan campurkan agama sama politik. Kan agama itu suci. Dan yang namanya politik itu kan sejatinya jahat. Jadi nggak bisa digabungkan di antara keduanya karena keduanya bertolak belakang. Oh, well, most people think about politics nowadays. Maybe even long ago. Jadi, gak heran nih kalau kalian ketemu sama orang yang beranggapan bahwa agama dan politik itu gak bisa berjalan seirama. Tapi, kalau kita ibaratkan politik ini seperti pisau, pisau itu kalau misalnya kita kasih ke orang yang bisa menggunakan pisau atau kita kasih kepada ahlinya atau chef, maka pisau itu akan digunakan dengan baik atau digunakan sesuai dengan kegunaannya. Beda kalau kita kasih pisau itu kepada orang yang nggak bisa sama sekali memegang pisau. Itu akan bahaya, bahkan bahaya buat dirinya sendiri dan juga orang lain. Kalau bahaya buat dirinya sendiri, apalagi orang lain. Tapi nih, dalam siklus ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya yang bisa menggunakan pisau itu juga bisa saja salah menempatkan kegunaannya. Jadi politik itu bisa baik, bisa jelek, tergantung yang berpolitik. Gimana cara dia menggunakan politik itu? Gitu. Tapi, politik ini juga bisa diibaratkan sebagai main pingpong, kata Yusuf Kala. Karena perolehannya tetap, tapi ada yang naik, ada yang turun. Maksudnya kalau main pingpong itu kan kalau misalnya bola mantul 2 kali di tempat lawan, itu artinya poin kita kasih ke lawan. Bukan berarti poin lawan bertambah dan poin kita tetap, tapi poin kita berkurang, poin lawan bertambah. Gitu juga partai politik. Partai politik ini ibarat kue, misalnya perolehannya sebanyak 100%. Lalu porsi 100% ini kemudian dibagi-bagi kepada partai politik yang ada. Nah, misalnya ada 10 partai politik. Itu artinya 100 dibagi 10, maka setiap partai politik akan mendapatkan 10% dari kue. Jadi kalau misalnya ada yang dapat 12%, itu karena ada yang dapat 8%, bukan berarti karena perolehannya menjadi 102%. Atau dalam pengertian lain, jika ada partai politik yang turun, itu lantaran ada yang naik. Begitu juga sebaliknya. Jika ada yang naik, itu karena ada yang turun. Maka dapat diartikan bahwa ketika naik itu bukan semata-mata karena dia bagus, tapi juga karena lawannya jelek. Namun, semua hal ini bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana orang memberikan pandangan dalam berpolitik. Di satu sisi, mereka akan tetap menyimpulkan bahwa yang naik adalah yang mainnya bagus. Dalam artian, kalau mereka nggak ngerti, mereka akan tetap melihat yang naik itu bagus. Padahal kalau yang mengerti, mereka akan melihat di sisi lain bahwa kemungkinan yang bisa terjadi yaitu karena lawannya jelek. Gitu. Sekarang, kembali ke perihal orang yang berpandangan bahwa agama dan politik itu nggak bisa disandingkan. Tapi kenyataannya, agama itu tidak bertentangan dengan politik, apalagi agama Islam. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran agama Islam ada politik. Namun kadang politik ini seringkali bertentangan dalam hal langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Padahal, politik bisa melangkah dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Karena hakikatnya politik itu melangkah dengan moralitasnya. Dan moralitas yang ada dalam politik itu berasal dari agama. Dan disinilah orang biasanya menyimpulkan kalau agama dan politik itu tidak berjalan seirama. Jadi kalau orang beranggapan agama dan politik tidak bisa berjalan seirama, itu ya kembali lagi kepada pengertian mereka terhadap politik itu sendiri. So, in a sense, everything returns to the way you see both positively and negatively according to reality.